Penangkapan ular sanca batik atau piton oleh tim pemadam kebakaran sempat terekam kamera warga Bojonegoro. Hewan melata sepanjang 6 meter ini bersembunyi dalam saluran air di Gang Surya, Kelurahan Banjarrejo, Kabupaten Bojonegoro. Sempitnya lubang membuat petugas kesulitan menjangkau tubuh ular. Petugas terpaksa harus membongkar beton penutup saluran air. Setelah hampir 2 jam, petugas akhirnya berhasil menangkap sang ular. Kemunculan ular besar ini merupakan kali pertama terjadi di permukiman sekitar. Selanjutnya, ular dievakuasi ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro. Untuk sementara, ular dirawat di kantor Dinas Damkar. Namun rencananya petugas akan menyerahkan ular ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Jadi saya pernah digigit hewan biawak sepanjang 2 meter yang dijahit lebih 12 jahitan? Iya. Tim khusus evakuasi hewan pemadam kebakaran Kota Parepare, Sulawesi Selatan tidak hanya sekali 2 kali bertarung untuk mengevakuasi hewan liar berbahaya. Entah itu ular berbisa, biawak, buaya, atau hewan lainnya yang masuk ke permukiman warga dan mengancam nyawa manusia. Tim beranggotakan 5 orang personil ini dengan sigap menangkap dan mengevakuasi hewan-hewan tersebut. Perbekalan alat yang cukup serta keberanian yang tinggi membuat tim evakuasi hewan ini selalu berhasil melakukan penangkapan hewan berbahaya. Namun, bahaya juga pernah mengancam nyawa para tim penyelamat ini. Salah sedikit mengambil tindakan, tim rescue juga bisa terluka parah. Biasanya kami biasa ada hewan yang menggigit tim kami. Kemarin termasuk tangannya dan kakinya. Jadi saya pernah digigit hewan biawak sepanjang 2 meter yang dijahit lebih 12 jahitan? Iya. Meski terluka, namun tim evakuasi hewan ini tidak pernah menolak permintaan warga untuk menolong mereka dari bahaya hewan buas. Namun ada satu pesan tim penyelamat untuk warga ketika berhadapan dengan hewan berbahaya. Untuk para penonton atau masyarakat, kalau ada binatang buas, jangan panik, jangan takut, tolong hindari aja hewan buasnya. Sambil tunggu anggota damkar tiba di lokasi. Warga harus menjauhkan diri dari bahaya dan menghilangkan penasaran sehingga tidak mendekat ke lokasi serta mengganggu petugas. Membiarkan tim penyelamat bekerja menangkap ular, biawak, dan hewan-hewan berbahaya lainnya dengan leluasa bisa membantu keberhasilan evakuasi dan meminimalisir korban terluka atau bahkan meninggal dunia. Rescue menyelamatkan berbagai kehidupan.
Seekor monyet peliharaan warga lepas menyerang dan melukai seorang anak di Rawabelong, Palmerah, Jakarta Barat. Dari rekaman CCTV terlihat saat tengah bermain dengan temannya, tiba-tiba Widya langsung diterkam monyet di Jalan Rawabelong 1, Palmerah, Jakarta Barat. Akibat serangan monyet tetangganya yang lepas tersebut, bocah 8 tahun ini mengalami luka sobek di bagian kepala dan mendapatkan 22 jahitan. Ayah korban yang mengetahui anaknya diserang langsung berusaha melepaskan monyet yang mencengkeram kepala anaknya. Menurut kakek korban, monyet itu merupakan peliharaan tetangganya yang lepas sejak Senin lalu dan sudah melukai beberapa warga lainnya. Evakuasi terhadap monyet pun dilakukan oleh tim Animal Rescue dan BKSDA DKI Jakarta. Namun menemui kendala lantaran monyetnya berpindah-pindah dari satu atap rumah warga ke atap lainnya. Berbagai upaya penangkapan seperti menggunakan jaring, bius, serta memancing dengan memberikan makanan agar monyet mau keluar dari persembunyiannya. Namun penangkapan monyet belum berhasil. Monyet pun masih berkeliaran bebas dari satu genteng rumah warga ke genteng rumah warga lainnya. Kebakaran rumah toko 3 lantai ini terjadi di Jalan Genteng Besar, Surabaya. Nampak asap mengepul dari atas ruko. Sejumlah petugas pemadam kebakaran nampak berupaya memadamkan api dan mengevakuasi sejumlah penghuni ruko yang terjebak di dalam. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan. Upaya pemadaman api terhalang oleh asap tebal yang memenuhi ruangan ruko di lantai 2 dan 3. 4 orang penghuni ruko berhasil dievakuasi keluar oleh petugas pemadam kebakaran. Keempatnya kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. 4 orang korban, masing-masing 1 orang mengalami luka bakar, serta 3 orang pingsan akibat menghirup asap tebal di dalam ruangan. Namun naas, 1 orang penghuni rumah dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Pada saat dievakuasi masih menurut PMI masih ada denyut jantung, masih ada, dievakuasi ke rumah sakit. Jadi lalu diinformasikan, yang petugas di rumah sakit menginformasikan kalau yang satu meninggal. Kebakaran berhasil dipadamkan kurang lebih 1 jam setelah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya mengerahkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Petugas Sektor 8 Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berhasil mengevakuasi 3 ekor biawak dari rumah warga. 3 ekor biawak itu dievakuasi di Jalan Mundari, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Petugas menerima laporan dari warga dan langsung menerjunkan 5 personil dengan peralatan pendukung. Evakuasi 3 ekor biawak yang memiliki panjang sekitar 120 cm berjalan lancar dan hanya berlangsung selama 30 menit. Setelah ditangkap, ketiga biawak ini selanjutnya akan dilepas liarkan di pulau tidak berpenghuni, tak jauh dari Pulau Tidung.
KRI Nanggala 402 tenggelam di perairan Bali. Tragedi Nanggala 402 menyedot perhatian seisi negeri. Haru dan harap sempat mengemuka ketika keluarga, para awak, dan masyarakat umum bersama-sama berharap mukjizat. Asa dan haru netizen pun kembali terbit saat sebuah video diunggah musisi Erik Sukamti di akun Instagramnya. Video ini merekam sejumlah awak KRI Nanggala 402 saat bernyanyi bersama lagu Sampai Jumpa milik grup band Endang Sukamti. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Kemudian yang sebelahnya itu adalah alas yang dipakai ABK KRI Nanggala yang biasa dipakai untuk sholat. Keharuan kembali muncul saat sajadah ABK KRI Nanggala 402 ditemukan dan menjadi salah satu bukti seiring pernyataan TNI tentang tenggelamnya sang monster laut. Kabar ini pun disambut pernyataan duka masyarakat Indonesia. Jagat maya mendadak ramai dengan ucapan doa untuk KRI Nanggala 402. Teriring harapan, KRI Nanggala 402 dan ke-53 awaknya segera ditemukan dan dalam kondisi selamat. Evakuasi dan pencarian KRI Nanggala 402 dilakukan oleh KRI Rigel dengan menggunakan multibeam echo sounder untuk mendeteksi citra bawah air. Pendeteksian juga dibantu oleh MV Swift Rescue dari Singapura. MV Swift Rescue mengeluarkan ROV untuk menindaklanjuti kontak bawah air. Hasilnya, ROV Singapura mendapatkan kontak visual pada kedalaman 838 meter. Ditemukan bagian-bagian dari KRI Nanggala 402 yang terbelah menjadi 3. KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Keluarga histeris ketika pejabat mendatangi rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa. Tangis histeris orang tua kru kapal selam KRI Nanggala 402 Muhammad Fakihuddin Munir langsung pecah. Sang ibu terus menjerit sambil memanggil anaknya. Tewasnya ke-53 kru KRI Nanggala 402 meninggalkan kenangan perjuangan para pahlawan ini di lautan terdalam. Perjuangan yang terus mereka lakukan sejak menancapkan niat bergabung menjadi seorang anggota TNI dan juga perjuangan mereka menjaga lautan Indonesia yang luas wilayah perairannya mencapai 6,32 juta kilometer persegi. Kalau untuk di kapal selam, kita tidur pun kadang nggak bisa, kadang duduk.
tidurnya pun harus duduk karena terbatas tempatnya. Akhirnya malah membuat kekeluargaan itu menjadi lebih erat. Upaya pengangkatan badan kapal selam yang terbelah menjadi 3 terus dilakukan. Terima kasih atas pengabdianmu, para pelaut tangguh. Selamat menjalankan Eternal Patrol di luasnya Samudra Nusantara. Dulunya itu janji sama almarhum bapak, pakai seragamu. Niat saya gitu. Nanti saya kalau misalkan selesai pudik ini, saya pakai seragam lengkap, pergi ke makam almarhum bapak saya. Saya akan bilang, Bapak, saya sudah memenuhi janji saya. Sekarang saya sudah menjadi prajurit Privet Angkatan Laut. Kepulan asap membumbung tinggi di perairan utara Laut Jawa, Bangka Belitung. Peristiwa ini diketahui kru kapal tanker Queen Majesty milik Pertamina yang sedang melintas. Setelah diamati, asap pekat ini berasal dari kebakaran kapal motor nelayan Bintang Jaya Mandiri. Tidak jauh dari kobaran api, terdapat sejumlah orang sedang terapung-apung. Mereka kemudian dievakuasi kru kapal tanker Pertamina. Namun evakuasi berlangsung dramatis dan penuh kehati-hatian. Karena kapal tanker memuat BBM jenis bensin yang mudah terbakar. Setelah hampir 3 jam, seluruh korban berjumlah 16 anak buah kapal nelayan berhasil dievakuasi. Mereka kemudian diberi perawatan medis lalu dibawa menuju perairan Tuban. Selanjutnya, seluruh korban dijemput tugboat untuk dievakuasi ke darat melalui pelabuhan khusus TPPI. Belum diketahui secara pasti penyebab kapal pencari cumi-cumi asal Muara Angke ini terbakar. Namun menurut pengakuan korban, sumber api muncul dari dalam kamar mesin lalu menyambar ke seluruh bagian kapal. Beruntung seluruh ABK langsung terjun ke laut. Petugas memastikan seluruh ABK kapal nelayan yang selamat berjumlah 16 orang. Seluruh korban dalam kondisi sehat, hanya sedikit mengalami trauma akibat peristiwa yang dialami. Seekor induk itik dengan 14 bayi itik terjebak jauh dari kolam mereka. Induk itik dan gerombolan anaknya yang kebingungan ini lantas mendapat pertolongan. Gerombolan itik yang memancing perhatian dikawal oleh konvoi relawan. Induk itik berkeliaran menuju taman karavan terdekat karena dia mencari tempat yang aman untuk membuat sarangnya, jauh dari predator tepi sungai. Tetapi penduduk setempat khawatir gerombolan itik ini akan terluka jika mereka menyeberang jalan yang sibuk menghindari saluran air dan melewati pagar. Apalagi induk itik besar hanya sendirian. Karena itulah, para relawan membimbing rombongan hewan imut ini hingga sampai ke kolam yang aman untuk mereka.